Desa itu dulu tenang, sangat tenang, terlalu tenang, sampai suara jangkrik pun terdengar seperti bisikan. Masalah mulai muncul ketika satu persatu warga berhenti keluar rumah setelah maghrib. Awalnya hanya gosip, lalu perlahan berubah menjadi ketakutan. Setiap malam selalu terdengar suara langkah kaki di jalan tanah desa. Langkahnya pelan, tidak tergesa, seperti seseorang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Yang aneh, tidak pernah ada bayangan. Tidak ada sosok yang terlihat. Hanya suara langkah kaki yang diseret, berat. Beberapa warga mengira itu maling. Sebagian lagi menyangka hanya hewan liar. Namun semua dugaan runtuh ketika kejadian pertama terjadi. Seorang pemuda bernama Warto ditemukan meninggal di depan rumahnya. Posisinya duduk bersandar di dinding. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, seolah ingin berteriak, tetapi tidak sempat. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya satu hal yang membuat semua orang bergidik. Telapak kaki Warto penuh lumpur hitam, padahal malam itu tidak turun hujan. Sejak saat itu, teror benar-benar dimulai. Setiap malam selalu ada rumah yang dilewati suara langkah kaki itu. Dan setiap pagi, selalu ada tanda yang tertinggal. Pintu rumah basah, jejak lumpur mengarah ke dalam, dan bau tanah kuburan yang menyengat. Arman datang ke desa itu sebagai orang luar. Katanya untuk meneliti cerita rakyat, padahal sebenarnya Arman hanya penasaran. Arman menginap di rumah kepala desa, Pak Wiryo. Seorang pria tua dengan wajah lelah dan mata yang jarang benar-benar terpejam. Malam nanti jangan keluar rumah, kata Pak Wiryo pelan. Walaupun kamu mendengar apapun. Arman mengangguk, namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takut. Tepat tengah malam, suara itu muncul. Suara langkah kaki, pelan, teratur, tok, tok, tok. Arman mengintip dari celah jendela. Di sanalah Arman melihatnya, bukan sosok manusia utuh, melainkan bayangan hitam yang seolah menempel di tanah. Bayangan itu tidak berjalan, ia meluncur. Di belakangnya, tanah desa berubah gelap dan basah, seperti kuburan yang baru digali. Bayangan itu berhenti di depan satu rumah. Rumah kosong di ujung desa. Pintu rumah tersebut terbuka perlahan dengan sendirinya. Dari dalam terdengar suara napas berat, bukan napas manusia. Keesokan paginya, rumah itu ditemukan terbuka lebar. Di dalamnya, bekas tapak kaki melingkar tanpa arah, seolah seseorang berjalan tanpa tujuan sampai menghilang. Pak Wiryo akhirnya menceritakan semuanya pada Arman. Puluhan tahun lalu, desa ini pernah memiliki seorang penjaga malam. Namanya Mbah Suro. Setiap malam, Mbah Suro berjalan mengelilingi desa sambil berbicara sendiri, sambil menghitung. Ia sering berkata bahwa ia sedang menghitung nyawa. Warga menganggapnya gila. Suatu malam, kesabaran warga habis. Mbah Suro dipukuli, diseret ke hutan, dan dibiarkan begitu saja. Tidak ada pemakaman, tidak ada doa, tidak ada penyesalan. Sejak malam itu, setiap beberapa generasi, penjaga malam tersebut selalu kembali. Bukan untuk menjaga desa, melainkan untuk menagih. Malam berikutnya, Arman nekat keluar rumah. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Jantung Arman berdegup keras. Arman berdiri di tengah jalan desa. Kakinya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Dari kegelapan, sosok itu muncul. Kini Arman dapat melihatnya dengan jelas. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti tanah basah. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang meneteskan lumpur. Mulutnya bergerak perlahan, mengucapkan angka. 1, 2, 3. Arman ingin lari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Sosok itu berhenti tepat di depan Arman. Untuk pertama kalinya, ia berbicara. Giliranku belum selesai, katanya pelan. Masih ada yang terjaga. Arman terbangun saat pagi hari di depan rumah Pak Wiryo. Warga mengira Arman pingsan karena kelelahan. Namun malam itu, satu rumah terbakar, dan satu keluarga menghilang tanpa jejak. Sekarang, cerita ini ditulis oleh Arman bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai catatan. Jika suatu malam kamu mendengar langkah kaki di luar rumah, jangan membuka pintu, jangan mengintip, karena penjaga malam itu tidak mencari orang yang bersembunyi. Ia hanya menghitung mereka yang masih terjaga. Dan ketika hitungannya selesai, desa itu akan benar-benar diam selamanya.